mempersiapkan anak-anak ini menjadi alim, sebagaimana visi daripada pondok ini menjadikan ulama yang ukhrawi. Ulama banyak, tetapi yang ukhrawi itu tidak banyak. Ya, ulama yang senantiasa menjadikan ilmunya itu untuk kepentingan akhirat, bukan untuk bekerja. Bukan untuk bekerja. Loh, apakah tidak boleh bekerja? Loh, bekerja itu wajib. Wajib. Tapi bukan dengan cara menjual agama, itulah. Bukan dengan cara menjual agama. Nah, yang dibutuhkan itu adalah anak-anak yang ditumbuhkan dalam suasana yang baik, tumbuh dengan baik, dan dia menjadi ulama yang memang diharapkan. Ma naf'ala walidun waladahu naf'latan aqlamu fil adabil hasan yufiduhu tijaran aw jahlin qabih yaquffuhu anhu wa yamna'uhu. Di hadis ini Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ma naf'ala walidun waladahu. Jadi tidak mana walidun waladahu naf'latan. Tidak ada pemberian orang tua kepada anak, pemberian terbaik. Dan di situ menggunakan kata takdim disebut takdim. Jadi lebih utama dibandingkan adab yang dahulu. Di pemberian kata yang terbaik kepada anak fasilitas kehidupan, keimanan. Tetapi apa? Memberikan kualitas pendidikan yang terbaik. Kenapa? Jadi, kata Rasulullah dengan memberikan ajab yang terbaik, asal pendidikan yang baik, itu akan apa? Di dunia itu yang akan bisa memberikan manfaat kepadanya, yaitu kepada orang tua. Dibutuhkan keberhasilan dalam pendidikan itu kesungguhan tiga. Yang pertama adalah jadul muta'allim. Yang kedua adalah jadul ustadi, dan yang ketiga adalah jadul aban. Jadul aban. Jadi keberhasilan pendidikan itu terkait dengan yang pertama, kesungguhan anak yang belajar. Anak harus sungguh-sungguh ditanamkan terutama mencari ilmu faedahnya, sehingga dia dalam menuntut ilmu nanti tidak main-main, tidak malas-malasan, sungguh-sungguh. Kalau anaknya sudah sungguh-sungguh punya tekad yang kuat, maka perlu ditopang keberhasilan juga pada kesungguhan seorang guru. Guru harus mengajar dengan jiwa keikhlasan. Guru harus menjadikan anak itu adalah anak, bukan anak, tapi benar anak. Kenapa? Karena dalam pandangan Islam yang namanya orang tua itu ada tiga. Orang tua itu ada tiga. Orang tua yang pertama alladzi auladahu. Yang pertama yang dimaksud orang tua adalah orang tua yang melahirkan. Kemudian orang tua yang kedua adalah alladzi zawwajahu bi bintiha. Yaitu orang yang mau mengawinkan, menikahkan putrinya dengan kita. Itu namanya orang tua. Kemudian orang tua yang ketiga adalah alladzi allama. Jadi kan orang tua yang mengajar kemajuan. Dalam kitab yang dikatakan bahkan yang ketiga ini lebih diprioritaskan, lebih utama. Kalau orang tua yang melahirkan itu sebatas kepada melahirkan, menafkahi, tapi kalau guru itu yang mengenalkan mana yang halal, mana yang haram, sehingga lebih diutama. Maka seorang guru harus memiliki benar-benar kesungguhan dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak dengan sebagaimana dia mendidik santri. Di pondok itu alhamdulillah saya tidak membedakan anak atau santri. Saya didik dengan pendidikan yang sama. Anak saya yang sudah bersama pondok tidak boleh tidur sendiri. Tidur sama santri. Makan sama santri. Melanggar juga saya kasih sanksi yang sama.
Ini dalam rangka Pak, dalam rangka untuk menerapkan zakat. Nah, kalau anaknya sudah sungguh-sungguh, gurunya sudah sungguh-sungguh, wujud kesungguhan guru. Contoh asrama kita misalnya. Asrama kita baru ada 3 lokal. Setiap asrama itu saat ini dihuni antara 16-15 anak. Di setiap kamar itu ada 3 ustadz. Setiap kamar ada 2 kakak kelas. Artinya apa? Kalau anak itu jumlahnya 15, setiap ustadz memiliki tanggung jawab untuk bersungguh-sungguh mengawal, mendidik anak-anak untuk mencapai kemampuan pendidikan. Dari segi kemampuan bahasa, kemampuan hafalan, dari segi adab dengan memantau dan mendampingi dalam untuk berakhlak karimah. Ini setiap ustadz punya tanggung jawab. Kemudian ditambah lagi, setiap malam wali kelas memiliki tanggung jawab untuk memiliki capaian konektif anak. Nah ini sistem yang kita buat di pondok. Jadi insya Allah pengawalan. Di samping itu Ustaz, kita berangkat di pondok ini, kita lebih mengarahkan anak-anak menjalankan kedisiplinan di pondok ini bukan karena pressure tekanan. Kita menginginkan anak-anak menjalankan kedisiplinan pondok ini adalah berdasarkan pemahaman. Kalau anak itu sudah paham apa yang harus dijalankan, sehingga mereka akan mengalir dengan kesadaran, tidak perlu ada tekanan. Meskipun tetap aja yang namanya anak-anak, tetap ada yang melanggar. Tetapi bagaimana kita memberikan pengingatkan yang bisa memberikan kesadaran akan kesalahannya dan tidak mengulang lagi. Inilah selama 4 tahun ini, 21-22. Alhamdulillah tidak ada santri yang saya pukul itu bisa jenengan tanyakan kepada saya. Tidak ada satu santri pun yang melanggar sudah kena pukul saya. Karena cara yang kita lakukan adalah anak itu bersikap karena pemahaman. Maka harus diberikan pemahaman dan apa yang dipahami itu harus jadi keyakinan dan kepuasan pada dirinya. Dan itulah yang sudah memberikan dorongan dia untuk berangkat. Ini yang kita lakukan. Alhamdulillah.